Yang saya sukai dari menulis ini adalah saat menulis, mengungkapkan rasa, kita ngalir gitu ya. Terus tiba-tiba di ujung tulisan tuh entah kenapa ya, atas bimbingan Allah muncul kalimat-kalimat bijak yang itu tuh kita ngasih saran buat diri kita sendiri gitu teman-teman. Hai teman menulis, balik lagi di Curhat with Nulis Yuk. Ya, jadi ini saya mau bacain curhat dari teman kita. Teman-teman yang mau ikutan menanggapi boleh banget di kolom komentar ya. Kalau kamu pengen curhat juga, kamu bisa banget hubungi Instagramnya Nulis Yuk. Nah, ini ada nih curhat datang dari siapa? Kita rahasiakan identitasnya ya. Kak, aku mau curhat. Waktu aku kecil, postur tubuh aku tuh lebih pendek dibandingkan teman yang lain. Selain itu, aku memilih masalah dengan tulang belakang yang membuat tubuh aku terlihat sedikit miring dan bungkuk. Karena hal itu, teman-teman aku saat aku di bangku SD, SMP, banyak yang memanggil aku dengan sebutan nenek. Dan mereka sering bilang, kok lu pendek sih? Kok kamu bungkuk sih? Dan kata-kata menyakitkan lainnya sambil tertawa meledek. Bukan hanya secara verbal, namun beberapa dari mereka juga merundung aku secara fisik. Bahkan aku pernah dipukul, didorong, sampai aku jatuh. Lalu mereka menertawakan aku lagi. Aku sering menangis setiap pulang dan sempat menolak untuk pergi ke sekolah, karena tidak ada yang menyukai aku di tempat itu. Bahkan aku ingin minta keluar dari sekolah. Efeknya masih terasa sampai saat ini. Aku masih menangis jika ada yang menyinggung soal tinggi tubuh atau postur yang aku bungkuk. Aku membenci masa-masa sekolah dasar, di mana seharusnya masa itu menjadi masa yang membahagiakan. Aku sempat membenci diri aku sendiri. Aku sering berpikir, kenapa fisik aku seperti ini? Namun semakin berjalannya waktu, aku sadar apa yang aku miliki hari ini adalah karya Tuhan yang terbaik. Aku sebaiknya lebih bersyukur karena masih ada yang lebih kekurangan dari aku. Saat ini, aku masih berusaha untuk menerima diri aku apa adanya. Tapi terkadang, aku masih sering insecure. Lalu, aku harus bagaimana ya, Kak? Yang saya sukai dari menulis ini adalah saat menulis, mengungkapkan rasa, kita ngalir gitu ya. Terus tiba-tiba di ujung tulisan tuh entah kenapa ya, atas bimbingan Allah muncul kalimat-kalimat bijak yang itu tuh kita ngasih saran buat diri kita sendiri gitu teman-teman. Kayak ini kan tadi dia cerita tentang apa yang dia rasain, rasa sakitnya, kejadian konfliknya seperti apa. Kemudian di akhir dia nulis, aku sadar apa yang aku miliki hari ini adalah karya Tuhan yang terbaik. Aku sebaiknya lebih bersyukur karena masih ada yang lebih kekurangan dari aku. Saat ini aku masih berusaha untuk menerima diri aku apa adanya. Sebenarnya dengan kita nulis, mencurahkan perasaan kita lewat tulisan itu, insya Allah Allah bimbing. Kita jadi kayak punya problem solving sendiri ya gak sih? Kita jadi kayak ekspektasi aku seperti ini, tapi realitanya kayak gini. Oh, sebaiknya aku harus gimana ya? Masya Allah banget ya, semuanya atas petunjuk Allah. Tapi kadang memang kita masih bingung juga. Ini aku harus gimana nih Kak? Karena kadang-kadang aku masih insecure. Semuanya ya. Meskipun hari ini ada orang yang berhasil dia nggak insecure, tapi nggak menutup kemungkinan dia kedepannya bisa menghadapi rasa insecure itu lagi. Kenapa ya? Karena seperti inilah dinamika kehidupan ya. Semua orang bisa berubah, banyak banget kejadian-kejadian baru yang kita hadapi, dan itu kita butuh banget terus belajar. Tapi untuk mengatasi insecure itu adalah kita perlu tahu dulu lawan insecure itu apa. Insecure tadi belum bisa mencintai diri sendiri dengan apa yang ada di dalam dirinya, sedangkan self love adalah proses kita mencintai diri kita sendiri. Sebenarnya self love itu adalah proses kita mencintai Allah, tapi melalui diri kita sendiri. Teman-teman mungkin udah sering banget gimana sih caranya kita untuk bisa mencintai Allah. Salah satu caranya adalah dengan mengenal ciptaannya. Dan ciptaan yang paling indah yang ada di dalam diri kita ya adalah diri kita sendiri ini. Jadi dengan kita mencintai ciptaan Allah, insya Allah kita juga jadi makin cinta sama Allah ya. Jadi untuk kita terus sehat mental, kita jadi keimanan, ketakwaan kita juga bertambah, kita jadi semangat ibadahnya gitu ya. Jadi memang kita perlu banget nih semangat untuk terus sehat mental teman-teman ya.
Oke, nah selanjutnya aku harus gimana nih Kak kalau tiba-tiba rasa insecure itu muncul? Yang pertama adalah perbaiki informasi yang kamu terima. Biasanya rasa insecure itu muncul karena kamu menerima sebuah informasi yang men-trigger kamu untuk merasa insecure. Itu artinya kamu bisa perbaiki informasi, karena semua tindakan, keputusan, bahkan sampai ke karakter seseorang itu pertama kali dipengaruhi oleh informasi yang diterima. Tentu beda orang yang rajin menerima informasi tentang dakwah segala macem sama orang yang informasinya selalu mengkonsumsi informasi tentang film. Tentu itu jadi beda banget karakternya. Nah, kamu bisa banget tuh perbaiki informasi. Kalau misalnya di media sosial itu kan akan ngikutin algoritma apa yang kamu suka. Nah, kamu bisa paksa tuh, meskipun kamu dulu suka banget ngeliatin ini, paksa, skip, sehingga algoritma nanti yang dikasih sama media sosial itu benar-benar informasi yang positif yang bisa membantu kamu gitu teman-teman ya. Mungkin sering banget tuh muncul berita-berita tentang selebritis yang justru sebenarnya itu malah makin bikin kamu insecure gitu kan. Kamu mungkin suka gitu menikmati informasi itu. Nah, tapi sekarang bisa di skip gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada yang dakwah, ada konten motivasi, edukasi, kamu agak lamain gitu nontonnya meskipun kamu belum terlalu tertarik. Nggak apa-apa, dibiasain aja biar algoritma media sosial terus kasih yang positif-positif ke kamu, oke? Nah, selanjutnya setelah kamu udah merencanakan informasi apa yang sebaiknya kamu terima, itu nanti bisa banget masuk ke dalam pikiran kamu, ke alam bawah sadar kamu, terus kamu meyakini informasi itu dan kamu lakukan sesuatu hal tentang keyakinan kamu yang dari informasi itu, kemudian kamu terus melakukannya sehingga menghasilkan sebuah habit, dan habit kalau udah dilakuin terus tanpa putus dia akan menghasilkan sebuah karakter yang beda dari orang lain. Gitu. Jadi memang prosesnya panjang banget, tapi hal yang paling sederhana banget bisa kamu lakukan adalah dengan memperbaiki informasi yang kamu terima, karena itu menyehatkan mental banget sih teman-teman. Dan kalau misalnya perasaan negatif itu muncul, perasaan insecure itu muncul, cepet-cepet alirkan perasaan itu. Kayak kamu ngirim curhat ini kan lewat menulis, alirkan, biar paling enggak meskipun kamu ngerasain itu lagi nanti, paling enggak dia nggak kesimpan di dalam hati. Karena kalau kesimpan dalam hati itu jadi bahaya banget. Oke teman-teman ya, semangat terus pokoknya. Kita nggak bisa request terlahir dalam bentuk ras seperti apa, lahir di budaya yang seperti apa, dengan bentuk fisik seperti apa, warna kulit yang kayak gimana, bentuk rambut yang kayak gimana, kita nggak bisa milih karena itu memang di luar kendali kita teman-teman. Jadi kita fokus aja sama apa yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah dengan mensyukuri apa yang udah Allah kasih. Pokoknya kalau misalnya ada orang yang menghina fisik kamu, dia sama aja dengan menghina karyanya Allah gitu ya, karena fisik ini bukan kita yang bikin, yang bikin adalah Allah. Pokoknya tetap semangat buat kamu. Mudah-mudahan dengan kamu mensyukuri apa yang ada di dalam dirimu sekarang, kamu bisa lebih produktif lagi, kamu bisa berkarya, bermanfaat bagi banyak orang tanpa mereka mandang gimana pun fisik kamu. Dan mudah-mudahan dengan kamu memperbanyak rasa syukur, Allah tambah nikmat kamu yang banyak berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kamu diberikan kemudahan untuk memaafkan apa yang udah mereka lakukan. Oke teman-teman, sampai ketemu di curhatan selanjutnya.